Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kali ini kami akan menyampaikan rancangan aksi perubahan untuk meningkatkan pemahaman guru Sekolah Dasar Negeri 2 Gintung Lor terhadap konsep dan keterampilan teknik pembelajaran kurikulum merdeka. Sebelumnya perkenalkan saya Hadi Susanto, NIP 19670514 1988031006. Pada bagian pertama, kita akan membahas identifikasi prioritas perubahan. Apa sih sebenarnya tujuan itu? Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini ada dua tujuan, yaitu tujuan umum. Tujuan umum di sini adalah tentu saja harus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dari tujuan umum ini kita jabarkan ke tujuan khusus. Nah, untuk mencapai tujuan khusus itu, kami menerapkan prinsip SMART, yaitu spesifik, artinya tujuannya konkret, terfokus, dan terdefinisi dengan baik. Syarat yang kedua adalah measurable. Artinya apa? Artinya dapat diukur batas mana sampai mana ketercapaian tujuan tersebut. Yang ketiga adalah achievable. Artinya apa? Artinya tujuan dapat dihimpun dan dicapai dengan realistik. Nah, realistik sendiri artinya apa? Realistik itu adalah dapat dicapai dengan nyata. Syaratnya adalah memiliki sumber daya yang handal. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja harus dibatasi waktu. Hal ini yang disebut oleh Iverson sebagai time bound atau batas waktu yang ditetapkan. Apa sih sebenarnya tujuan utamanya? Sejalan dengan latar belakang di atas, maka tujuan kami melakukan aksi perubahan adalah meningkatkan pemahaman guru Sekolah Dasar Negeri 2 Gintung Lor terhadap konsep kurikulum merdeka. Sedangkan tujuan keduanya adalah meningkatkan pemahaman guru SD Negeri 2 Gintung Lor terhadap apa? Terhadap teknik pembelajaran. Karena selama ini ya meskipun berganti kurikulum, tapi seringkali guru hanya menerapkan konsep tujuan pembelajaran konvensional, ceramah, diskusi, tanya jawab, udah seputar itu. Nah, oleh karena itu kami ingin mengubah atau memberikan model baru dalam pelaksanaan pembelajaran. Tentu saja untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut kita harus memperhatikan yang disebut dengan sumber daya. Sumber daya sepanjang pengetahuan saya itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya internal dan sumber daya eksternal. Sumber daya internal terdiri atas struktur lembaga pendidikan. Struktur lembaga pendidikan ini meliputi struktur organisasi yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Kemudian bagaimana menempatkan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di dalamnya. Sumber daya internal yang kedua adalah sistem lembaga pendidikan.
Lembaga pelaksana harus fokus pada organisasi formal dan organisasi informal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini penting karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sesuai dengan karakteristik lembaga pelaksana. Yang ketiga adalah sistem komunikasi internal. Komunikasi internal yang terjalin dengan baik antar kepala sekolah, kemudian guru, dan siswa, serta pegawai lainnya, maka akan menciptakan sistem lembaga pendidikan yang lebih bagus. Tanpa adanya komunikasi, jangan diharapkan akan terjadi adanya perubahan. Yang keempat adalah sumber daya manusia. Kita ketahui motivasi masing-masing guru itu berbeda-beda. Begitu juga dengan motivasi kerja. Motivasi kerja yang tinggi akan membentuk profesionalisme yang tinggi pula. Dengan adanya motivasi kerja dan profesionalisme yang tinggi, maka akan menghasilkan sumber daya yang kualitas. Bagaimana dengan biaya operasional? Biaya operasional tentu saja harus tersedia. Kenapa? Karena semua hal perubahan itu membutuhkan biaya dan harus didukung oleh biaya untuk mencapai visi dan misi sebagai lembaga pendidikan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Yang terakhir adalah dukungan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan terhadap visi dan misi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian sumber daya yang kedua adalah sumber daya eksternal. Apa yang terdapat dalam sumber daya eksternal ini? Sumber daya eksternal terdiri dari unsur-unsur di luar organisasi atau lembaga yang sebagian besar tidak dapat dikendalikan dan berpengaruh dalam pembuatan keputusan. Lingkungan internal eksternal ini meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian kondisi sosial ekonomi orang tua, keadaan geografis suatu daerah, dan sebagainya. Sumber daya eksternal ini dapat menjadi faktor pendukung sekaligus sebagai faktor penghambat. Oleh karena itu, pandai-pandailah menyikapi dalam mengelola sumber daya eksternal ini. Apabila faktor tersebut menjadi faktor penghambat keberhasilan, maka akan menjadi sebuah ancaman. Selanjutnya akan kita sampai pada rancangan aksi perubahan. Dalam aksi ini, saya akan menggunakan manajemen POAC. Apa POAC itu? Akan kita jabarkan satu demi satu. POAC itu terdiri dari 4 huruf, yaitu P, planning atau perencanaan. Yang dimaksud dengan planning yaitu kegiatan untuk mengawali proses pelaksanaan atau aksi perubahan yang akan dimulai dari proses pelaporan kepada pimpinan instansi, dalam hal ini adalah Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Susukan.
Hal-hal yang akan kami bahas tentu saja yang berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi perubahan dan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di SD Negeri 2 Gintung Nor. Langkah yang kedua adalah organizing atau yang lebih akrab kita kenal sebagai pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu proses memastikan adanya penugasan setiap aktivitas, kemudian bagaimana membagi pekerjaan, dan menentukan siapa berbuat apa, sehingga kegiatan pada tahap ini adalah membentuk tim efektif yang berupaya untuk mewujudkan aksi perubahan. Pada tahap ini, saya akan membentuk tim efektif, dalam hal ini tim efektif aksi perubahan, kemudian menyusun rencana anggaran biaya aksi perubahan, melaksanakan rapat dengan tim efektif, dan pengembangan rencana aksi perubahan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pengumpulan bahan dan materi yang mendukung untuk aksi perubahan ini. Langkah ketiga adalah actuating atau bagaimana pelaksanaannya. Sebagai action leader, dalam hal ini kepala sekolah mengarahkan seluruh kemampuan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk mengimplementasikan rencana aksi. Sehingga pada proses ini akan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis seperti pengumpulan data, pengumpulan informasi, serta penyusunan hal-hal yang lain. Pada tahap ini juga, saya melaksanakan sosialisasi pelaksanaan rencana aksi perubahan, kemudian berkoordinasi dengan stakeholder eksternal, dan menyelenggarakan aksi perubahan yang akan kami laksanakan dengan cara in-house training. Kemudian langkah terakhir adalah controlling atau pengawasan. Ada juga yang menyebut controlling ini sebagai evaluasi. Controlling yaitu memastikan bahwa seluruh kegiatan telah sesuai dengan rencana yang dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan. Pada tahap ini juga kita mengevaluasi, yang dievaluasi itu ya tentu saja dari tahap perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan. Pada tahap ini juga ya kepala sekolah harus memonitoring dan mengevaluasi terhadap aksi perubahan dan menyusun laporan kegiatan pelaksanaan aksi perubahan ini. Tentang tanggung jawab, bagaimana dengan tanggung jawabnya? Secara umum, tanggung jawab itu diberikan kepada dua komponen. Yang pertama adalah kepala sekolah. Ini yang bertanggung jawab secara umum, dan anggota tim yang bertanggung jawab dengan keberhasilan atau kegiatan itu sendiri. Pelaksanaan ini pelaksanaan aksi perubahan ini seyogyanya ditargetkan dalam 5 minggu. Minggu pertama itu
planning, merencanakan. Minggu kedua mengorganisasi, kemudian minggu ketiga pelaksanaan, minggu keempat mengevaluasi, dan minggu kelima penyusunan laporan. Bagaimana indikator kerjanya? Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, yang pertama tentu saja guru harus bisa membedakan antara kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka. Indikator kerja yang kedua, guru harus bisa atau memahami karakteristik kurikulum merdeka. Yang keempat, indikatornya adalah guru dapat mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan dan dapat menjelaskan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sumber daya tambahan. Apa sumber daya tambahan itu? Kepala sekolah harus bisa memobilisasi sumber daya manusia. Kemudian harus bisa mengelola anggaran, mengelola sarana dan prasarana, dan yang keempat adalah mengelola dukungan dari stakeholder. Untuk mengukur suatu keberhasilan, apakah perubahan itu berhasil atau tidak, apakah bagaimana hambatannya, bagaimana cara mengatasinya, tentu saja harus dievaluasi dan diukur sejauh mana keberhasilannya. Mengingat kurikulum merdeka ini merupakan sesuatu yang baru, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana efektivitas dari kegiatan tersebut. Nah, efektivitas kegiatan tersebut kami laksanakan dengan 4 tahapan atau 4 jenis evaluasi. Yang pertama itu atau metode yang akan kami gunakan adalah metode CIPP yang diperkenalkan oleh Staffelbeim. CIPP sendiri kependekan dari konteks, input, proses, dan produk. Pada tahap evaluasi konteks, itu bagaimana kita mengevaluasi status objek secara keseluruhan, mengidentifikasi kekurangan, mengidentifikasi kekuatan, mendiagnosis program dan memberikan solusinya, serta menguji kesesuaian antara tujuan dan prioritas dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan. Evaluasi yang kedua adalah input atau evaluasi masukan yang di dalamnya adalah cara menentukan pencapaian tujuan tersebut. Bagaimana prosedur kerja untuk mencapai itu? Ada 4 komponen yang harus dievaluasi, yaitu sumber daya, sarana dan prasarana pendukung, kemudian dana anggaran, dan berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan.
Yang ketiga adalah evaluasi proses. Dalam evaluasi proses ini kita mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah evaluasi hasil. Dalam hal ini adalah mengukur, menafsirkan, dan menetapkan pencapaian hasil dari suatu program, serta memastikan besaran program yang telah memenuhi syarat. Yang terakhir, kesimpulan. Mengingat kurikulum yang dikembangkan saat ini adalah kurikulum merdeka. Ini sebenarnya kurikulum yang sangat fleksibel. Kemudian kurikulum merdeka juga berfokus pada materi yang esensial, dan memberikan ruang yang lebih besar terhadap pengembangan karakter dan potensi peserta didik. Kurikulum merdeka menekankan sejauh mana terjadinya proses belajar mengajar. Siswa dapat menentukan cara terbaik bagi dirinya untuk tumbuh dan berkembang. Saya kira kalau semua proses ditempuh dengan baik, maka rancangan aksi perubahan ini diyakini dapat membawa perubahan yang signifikan dalam mengubah mindset guru terhadap implementasi kurikulum merdeka. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan rancangan aksi perubahan ini. Sebelumnya kami mohon maaf dan terima kasih wabarakatuh.